Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Nah, perkenalkan nama saya Ririn Sumarni Tamelap. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wirahusada Yogyakarta. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang nafsa. Nah, apa sih itu nafsa? Nafsa adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, narkoba atau nafsa adalah zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui mulut atau oral, lalu bisa juga dihirup melalui hidung, dan berikutnya dimasukkan ke dalam tubuh melalui vena, yaitu menggunakan jarum suntik. Nah, yang termasuk nafsa adalah narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, jenis-jenis obatnya itu seperti ganja, sabu, ekstasi, morfin, dan lain-lain. Lalu yang berikutnya adalah psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat alami sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, obat-obat psikotropika itu seperti nikotin, alkohol, kokain, heroin, opium, dan lain-lain. Lalu yang berikutnya adalah zat adiktif lainnya, yaitu zat yang mengakibatkan ketergantungan. Zat-zat tersebut sangat berbahaya karena saat ini bisa mematikan dan menyebabkan kematian pada sel-sel otak. Nah, kira-kira cara pencegahan penyalahgunaan narkoba itu seperti apa? Yang pertama, intinya peran diri kita sendiri ya, yaitu kita harus lebih mengandalkan diri kepada Tuhan. Kita jangan pernah mencoba narkoba. Lalu kita bergaul dengan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan narkoba. Lalu kita lebih menjadi diri sendiri, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, kita memiliki pendirian yang teguh, kita berada di lingkungan yang baik dan benar. Lalu kita kenali dengan benar apa sih itu nafsa. Nah, yang berikutnya adalah peran orang tua. Ini peran orang tua yaitu menciptakan keluarga yang harmonis. Lalu dia bisa menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak-anaknya untuk tetap percaya diri. Terus dia harus menciptakan komunikasi yang baik dan terbuka kepada anak-anaknya. Lalu dia menyalurkan hobi dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Lalu dia memperlakukan anak-anaknya secara adil. Di sini apa sih faktor penyebab seseorang penyalahgunaan narkoba? Yang pertama ada faktor kepribadian, lalu yang berikutnya adalah faktor keluarga. Nah, faktor kepribadian yaitu dia pengen hidup mewah, terus dia memiliki emosi yang tidak stabil. Yang kalau misalkan faktor keluarga, ya itu kayak kurang kontrolnya keluarga terhadap anak-anaknya, terus kurang peran orang tua tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Terus apa sih tanda dan gejala dari narkoba? Yang pertama, tanda fisik, yaitu jika seseorang sudah menggunakan nafsa, otomatis akan menyebabkan dia menjadi kurus, terus bisa juga tampak gemuk, lalu matanya merah ataupun cekung. Terus yang berikutnya ada bekas suntikan, goresan di lengan atau kaki. Terus yang berikutnya perubahan emosi dan perilaku. Emosinya tidak stabil, sering labil, terus dia takut akan sinar dan air, lalu dia menyendiri, dia berbohong, dia mencuri, menjual barang-barang orang tuanya, lalu dia pergi tanpa pamit. Lalu yang berikutnya dia sering berhalusinasi. Berikut ini ada beberapa dampak bagi seseorang yang menggunakan narkotika atau nafsa. Yang pertama, dampak terhadap fisiknya sendiri, yang kedua terhadap psikologis, yang ketiga terhadap sosial. Nah, kalau misalkan terhadap fisik, itu bisa menyebabkan dia gagal ginjal, kanker hati, radang paru-paru, TBC,
impotensi, hepatitis B, hepatitis C, HIV, AIDS, bahkan menyebabkan kematian. Sedangkan kalau misalkan dampak psikologisnya itu dia emosinya tidak stabil, lalu dia sering curiga berlebihan, lalu selalu berbohong, tidak merasa aman, lalu ketakutan yang luar biasa dan hilangnya ingatan bisa menyebabkan dia juga gila. Lalu dia akan menjadi bisa juga menyebabkan dia depresi. Lalu yang berikutnya, dampak sosial itu dia menghindari dengan orang lain, dia merasa dikucilkan, lalu dia merasa tidak percaya diri, lalu dia melakukan hubungan seks bebas dengan orang, lalu dia tidak peduli dengan nilai dan norma agama yang ada, lalu dia sering melakukan tindakan kekerasan. Untuk teman-teman semua, pesan dari saya bahwa narkoba itu bukan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi, malah akan memberikan masalah lebih parah. Lalu yang berikutnya, narkoba hanya dinikmati sesaat dan itu bisa membuat kita menderita selamanya. Lalu yang ketiga itu, jaga dan pastikan diri Anda dan keluarga Anda jauh dari jangkauan narkoba. Mari kita hidup sehat tanpa narkoba. Semangat!